Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 dari kelas 10 IPA yang beranggotakan dengan saya sendiri Najma, kemudian teman-teman saya Rania, Surya, dan Usama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perangkat daerah dan pengertian otonomi daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pada daerah kabupaten atau kota, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk provinsi dan gubernur untuk kabupaten atau kota. Formasi dan persyaratan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan berpedoman kepada peraturan pemerintah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan berdasarkan atas asas tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dan dibiayai oleh APBN. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Namun, dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah tidak hanya mengandung arti self-giving, juga utamanya mencakup self-better, pemerintahan sendiri. Sehingga, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah. Dalam pasal 1 ayat 5, Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana adalah urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan diwadahi dalam dinas daerah. Perlu kalian ketahui bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 kini sudah direvisi 2 kali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 dan yang sekarang yaitu UU Nomor 9 Tahun 2015. Karena dirasa tidak lagi sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia.
Tujuan pembentukan perangkat daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mewujudkan tujuan pemberian otonomi. Yang kedua, untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dan yang ketiga, untuk melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Surya, dipersilakan. Baik, 1. Kemampuan finansial. Finansial adalah istilah yang berhubungan dengan urusan keuangan. Saat membahas finansial, pasti tidak bisa lepas dari ekonomi. Finansial merupakan salah satu bidang dalam ekonomi yang berfokus pada keuangan. Finansial juga dapat dipandang dari aspek administrasi. Dalam konteks ini, finansial adalah bagaimana mengatur uang masuk dan keluar dalam suatu usaha atau lembaga. Oleh karena itu, faktor ini benar-benar harus dipertimbangkan dalam membentuk perangkat daerah. Karena bisa saja mereka korupsi. Kita tidak mau kan kalau ada organisasi yang mencuri uang kita, dan seharusnya uang tersebut untuk kebutuhan daerah, malah dikantongi. Suatu kondisi finansial dikatakan baik jika ada sistem manajemen yang teratur dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Segala aspek terkait manajemen berjalan optimal sehingga keputusan finansial dapat tercapai. 2. Kebutuhan daerah. Contoh kebutuhan daerah, ya contohnya tidak jauh dari kebutuhan kita sehari-hari. Seperti makanan, fasilitas umum, fasilitas khusus, kepentingan daerah. Contohnya lagi seperti orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan kebutuhan orang yang tinggal di daerah pantai. Tentu kegiatan mereka yang tinggal di daerah pantai erat kaitannya dengan kegiatan perikanan atau kelautan, antara lain usaha-usaha nelayan dalam menangkap ikan, pembuatan tambak-tambak untuk budidaya ikan dan udang di daerah perairan, dan lain-lain. Aktivitas penduduk di daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan. Kondisi iklim di dataran tinggi dan pegunungan pada umumnya sedang hingga dingin. Jadi, kegiatan mereka pasti meliputi pertanian dan perkebunan, terutama untuk padi, sayuran teh, kopi, buah-buahan, serta berbagai jenis bunga dan tanaman hias. Ketiga, cakupan tugas. Itu tergantung masing-masing daerah. Yang keempat, wilayah kerja dan kondisi geografis. Indonesia adalah negara yang luas. Bentuk luas daerahnya berbeda-beda dan kondisi geografis juga. Contohnya luas Pulau Jawa, yakni 128.297 km persegi. Sedangkan luas Pulau Papua yakni 421.991,2 km persegi. Pulau Jawa paling banyak ditempati penduduk Indonesia. Namun Pulau Jawa ternyata merupakan pulau yang lebih kecil dari Pulau Papua. Jadi hal ini tidak dipertimbangkan, maka bisa menjadi suatu masalah terkait jalannya organisasi pangkat daerah di tiap daerah. Jumlah dan kepadatan penduduk. Ya, seperti saya bahas tadi, penduduk di Jawa lebih banyak dibanding penduduk Papua, padahal Pulau Papua lebih luas dari Pulau Jawa. Ini adalah efek dari kesejahteraan penduduk Jawa yang lebih berkembang dibanding penduduk Papua. 6. Potensi daerah. Potensi daerah tentu berbeda-beda karena ada daerah yang berada di dekat laut, ada yang di dataran tinggi, dan ada juga yang di dataran rendah. Jadi tentu potensi daerahnya berbeda-beda. Dalam membentuk perangkat daerah tentu harus mempertimbangkan faktor ini karena potensi daerah itu berbeda. Sarana dan prasarana penunjang tugas. Sarana dan prasarana ada banyak, bisa jembatan, jalan tol, kantor kerja, rumah sakit, dan lainnya. Ya kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan dari faktor pembentukan perangkat daerah. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang susunan organisasi perangkat daerah.
Dilansir dari Kemendikbud Republik Indonesia, dalam menyusun perangkat daerah itu harus sesuai dengan peraturan daerah setempat yang berpedoman penuh kepada peraturan pemerintah. Artinya, setiap daerah bisa membuat peraturannya sendiri, namun harus tetap berpedoman kepada salah satu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berikut ini penjabarannya. Yang pertama yaitu Sekretariat Daerah. Sekretariat daerah ini terdiri dari dua. Yang pertama itu Sekretariat Daerah itu sendiri serta Sekretariat DPRD. Nah, bedanya adalah Sekretariat Daerah yaitu merupakan perwakilan dari badan eksekutif, sedangkan Sekretariat DPRD merupakan perwakilan dari badan legislatif. Sehingga Sekretariat DPRD hanya memiliki satu organisasi saja. Berbeda dengan Sekretariat DPRD, yang jumlahnya menyesuaikan dengan beban daerah yang dipikul. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, sedangkan sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Nah, sekretariat daerah ini memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah serta lembaga teknis daerah. Sedangkan Sekretariat DPRD ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, misalnya membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, kemudian membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Kemudian yang terakhir itu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Kemudian tugas selanjutnya yaitu menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemudian struktur selanjutnya yaitu dinas daerah. Dinas daerah ini merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kemudian lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah ini merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, ataupun rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selain kepala badan, lembaga teknis daerah juga terdiri dari kecamatan serta kelurahan. Nah, kecamatan ini dibentuk di wilayah kabupaten atau kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang berisi persyaratan-persyaratan tertentu. Salah satunya yaitu termaktub dalam pasal 3 ayat 2 meliputi: pertama, jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan, dan jumlah minimal desa ataupun kelurahan yang menjadi cakupan. Kecamatan ini dipimpin oleh camat yang bertugas menangani sebagian urusan otonomi daerah. Setelah kecamatan, yang kemudiannya itu kelurahan. Kelurahan ini dibentuk di wilayah kecamatan dan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati ataupun wali kota. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji selanjutnya. Di sini Rania akan bahas tentang besaran OPD provinsi dan besaran OPD kabupaten atau kota. Untuk OPD itu sendiri artinya organisasi perangkat daerah, di mana organisasi itu dibentuk oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.
Jadi semua tentang susunan, kedudukan, dan tugas pokok perangkat daerah ini diatur oleh peraturan daerah. Jadi di sini kami membuat sebuah tabel agar jadi lebih mudah dipahami. Untuk nilai dibagi menjadi 3. Mengapa sih nilai itu dibagi menjadi 3? Karena nilai itu diambil dari faktor yang membentuk organisasi tersebut. Jadi semakin besar nilai yang dipunyai oleh daerah itu, maka semakin besar beban yang ditangani. Jadi misalnya daerah A ini memiliki nilai 80, yang artinya nilai itu lebih dari 70. Jadi daerah itu sedang mengalami beban yang sangat besar. Untuk nilai kurang dari 40, sekretariat daerah maksimal 3, sekretariat DPRD 1, dinas maksimal 12, lembaga teknis daerah maksimal 8. Untuk nilai antara 40 sampai 70, sekretariat daerah maksimal 3, sekretariat DPRD 1, dinas maksimal 15, lembaga teknis daerah maksimal 10. Dan yang terakhir, nilai lebih dari 70, sekretariat daerah maksimal 4, sekretariat DPRD 1, dinas maksimal 18, dan lembaga teknis daerah maksimal 12. Lalu lanjut ke besaran OPD kabupaten atau kota. Nilainya dibagi menjadi 3, sama seperti besaran OPD provinsi tadi. Hanya bedanya di sini ada tambahan kecamatan dan kelurahan. Untuk nilai kurang dari 40, sekretariat daerah maksimal 3, sekretariat DPRD 1, dinas maksimal 12, lembaga teknis daerah maksimal 8, dan kecamatan dan kelurahan. Untuk nilai 40-70, sekretariat daerah maksimal 3, sekretariat DPRD 1, dinas maksimal 15, dan lembaga teknis daerah maksimal 10, dan kecamatan dan kelurahan. Dan yang terakhir, nilai lebih dari 70, sekretariat daerah maksimal 4, sekretariat DPRD 1, dinas maksimal 18, lembaga teknis daerah maksimal 12, dan kecamatan dan kelurahan. Jadi, mengapa sih kecamatan dan kelurahan ini tidak dikasih jumlah atau dikasih angka? Karena sebenarnya kecamatan dan kelurahan ini termasuk ke lembaga teknis daerah, namun diberi wewenang oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan gubernur, sehingga kecamatan dan kelurahan ini tidak memiliki batas jumlah. Lebih tepatnya lagi, kecamatan dan kelurahan ini ada sesuai banyaknya penduduk di kota itu, banyaknya orang di kota itu. Jadi misalkan di kota ini, di daerah ini ada berapa penduduk, jadi harus mempunyai berapa kecamatan dan kelurahan. Itu saja dari saya. Sekian dari kami, Prof. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada